Anda kembali bersama kami di kanal Pemilu Terpercaya. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbaru terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Ganjar Pranowo kembali rebound atau naik usai merosot karena isu gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Lalu mengapa dampak elektoral terhadap Capres bisa berubah signifikan? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama Direktur Riset dari Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Ada Pak Denny Irvani yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung dengan kanal Pemilu Terpercaya. Sebelum kita mulai dialog, saya akan buka terlebih dahulu bagaimana survei yang dilakukan oleh SMRC terkait dengan elektabilitas Capres versi top of mind berikut ini. Ini adalah elektabilitas calon presiden top of mind di minggu kedua, 11 sampai dengan 14 April. Di posisi 3 teratas ada Ganjar Pranowo 16,5%, kemudian Prabowo Subianto 16,3%, ada Anies Baswedan 9,8%. Yang menarik adalah yang paling tinggi angkanya 16,5% ada Ganjar Pranowo. Kita tahu di minggu sebelumnya di bulan April minggu pertama masih di angka sekitar 13,5% kalau saya tidak salah. Apa yang membuat ada perubahan cukup naik angka persentase ini Pak Denny? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi SMRC rutin ya melakukan survei telepon. Targetnya adalah pemilih kritis yang jumlahnya sekitar 80% dari populasi. Jadi tidak seluruh populasi karena tidak semua pemilih memiliki handphone atau survei telepon gitu ya. Tapi pemilih kritis ini kita pandang penting karena punya karakteristik tersendiri, diantaranya bisa mempengaruhi para pemilih yang tidak kritis, yang kurang berpendidikan, yang kurang banyak informasi. Nah, survei telepon ini rutin setiap minggu, di samping survei tatap muka yang kita lakukan, hasilnya konsisten ya dengan survei tatap muka yang dengan daya jangkau 100% pemilih, di mana ada 3 nama yang paling signifikan mendapat dukungan publik sebagai calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Nah, terkait dengan fluktuasi suara calon dalam beberapa waktu terakhir, ini tidak lepas juga dengan isu Piala Dunia U20, di mana kita melihat publik tampaknya merespon negatif ya sikap Ganjar yang menolak kehadiran timnas Israel yang pada akhirnya walaupun tidak langsung sebab akibat, tetapi kita melihat di sana kemudian ada pembatalan turnamen Piala Dunia U20. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat, di mana Ganjar itu pada minggu pertama April 2023 setelah pembatalan U20, Piala Dunia U20, itu elektabilitasnya merosot ya dari 16,2% pada bulan Maret menjadi 13%, turun sekitar 3%. Namun ternyata karena survei kami lakukan setiap minggu, di minggu kedua kita melihat ada perubahan kembali. Jadi trennya ternyata tidak monoton. Di survei minggu kedua April, Ganjar kembali ke posisi Maret 2023 yaitu 16,5%. Nah, yang menarik adalah ketika Ganjar turun, Prabowo naik. Dan ketika Ganjar kembali rebound, Prabowo turun, sementara calon yang juga kompetitif lainnya yaitu Anies Baswedan tidak terlihat ya mendapat keuntungan elektoral dari fluktuasi suara Ganjar. Mengapa ada perubahan? Saya kira penurunan tadi sudah jelas, kemudian reboundnya Ganjar, saya kira itu juga bertepatan dengan Ganjar kemudian kita melihat menyadari kira-kira langkah politiknya tidak populer, ya kemudian membuka komunikasi publik, memberikan penjelasan, argumentasi mengapa ia mengambil sikap seperti itu, dan kita melihat di sana ada beberapa argumen ya, diantaranya konstitusi dan juga keamanan. Saya kira penjelasan dan argumentasi dan cara Ganjar menjelaskan argumentasi itu bisa dipahami oleh sebagian publik yang tadinya kecewa dan pada akhirnya mengembalikan trust kepada Ganjar yang tadinya sempat swing ke Prabowo.
Oke, Demikian, Tiffany. baik Pak Denny, kita akan bergeser ke slide berikutnya, di mana ada tren elektabilitas calon presiden yang juga dilakukan oleh SMRC pada 11 sampai dengan 14 April di minggu kedua. Boleh kita tampilkan, ini dia. Oke, dari 3 nama yang ditampilkan oleh SMRC ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Bisa kita lihat bagaimana pergerakannya dari bulan Januari sampai dengan di minggu kedua bulan April. Artinya kalau kita lihat ada yang pernah turun, ada yang bisa kemudian menyalip, ada yang cenderung stagnan angkanya, artinya tidak berbeda jauh setiap bulannya. Apa kemudian yang bisa membuat suara ini bisa berfluktuasi, ya kan? Apa yang membuat elektoral ini bisa berubah-ubah? Ya, kalau kita amati ya, terutama dalam beberapa waktu terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir, di sana terlihat ada tarik-menarik dukungan, terutama antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertanyaannya mengapa? Karena pada saat yang sama kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan pada suara Anies, gitu ya. Mengapa ada tarik-menarik dukungan antara Ganjar dan Prabowo? Karena kedua tokoh ini sama-sama dipersepsikan sebagai kelanjutan kira-kira begitu dari Presiden Jokowi. Yang keduanya itu kira-kira menekankan kontinuitas pembangunan dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini saya kira juga punya daya dorong terhadap elektabilitas kedua tokoh, karena kepuasan publik pada Jokowi pada saat ini relatif masih sangat tinggi ya, di atas 70%. Jadi berbeda dengan Anies Baswedan dan koalisinya yang bukan mengusung tema kontinuitas, tapi sebaliknya justru mengusung tema perubahan. Itulah yang menjelaskan mengapa fluktuasi yang terjadi itu lebih kepada Ganjar dan Prabowo. Saya kira demikian, Tiffany. Oke, artinya begini Pak Denny, kalau kita lihat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan atau kinerja dari Presiden Jokowi, atau bisa kita katakan endorsement yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap paling tidak 2 nama yang paling atas dalam survei SMRC, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, seperti dengan judul kita malam hari ini, salib penyalip dukungan Prabowo dan Ganjar, memang bisa mempengaruhi elektabilitas capres secara besar. Ya, saya kira betul begitu. Terutama karena tadi ya, approval rating Pak Jokowi saat ini cukup tinggi, di atas 70%. Beda ceritanya kalau misalnya publik mayoritas sekarang tidak puas gitu ya. Sehingga segmen dari pemilih yang pro pada Jokowi itu dan jadi tinggal sedikit. Sekarang ini cukup besar. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi, endorsement Pak Jokowi, saya kira itu punya dampak yang signifikan. Dalam beberapa waktu terakhir kan Pak Jokowi juga kita lihat punya kebersamaan ya dengan Pak Prabowo. Betul. Cukup jelas gitu menyampaikan bahwa sekarang waktunya Pak Prabowo. Walaupun sebetulnya Pak Jokowi bukan hanya kepada Pak Prabowo ya, secara implisit juga punya kedekatan dengan tokoh-tokoh lain, diantaranya Ganjar Pranowo. Jadi saya kira itu yang menyebabkan kedua tokoh itu memiliki mendapat insentif lah kira-kira dari kinerja pemerintah yang sekarang ini di bawah Pak Jokowi. Oke, artinya bisa dikatakan ini endorsement yang dilakukan oleh Pak Jokowi masih dipertimbangkan sebagai reference leader ya, dalam menentukan dukungan terhadap calon presiden atau tokoh-tokoh yang diusung sebagai calon presiden. Baik, Pak Denny, kita bergeser ke slide berikutnya, ada elektabilitas calon presiden, bisa kita tampilkan. Oke, ini adalah elektabilitas calon presiden SMRC tertutup ya, masih di minggu kedua April, 11 sampai dengan 14 April. Prabowo Subianto ada di urutan teratas 26,8%, Ganjar 25,4%, Anies 16,7%, 2 nama di atas. Kalau kita lihat memang masih bersaing dengan tingkat persentase yang cukup tipis. Kalau kita lihat bagaimana tingkat elektabilitas Prabowo Subianto masih ada di urutan teratas. Apakah selain endorsement tadi yang disebutkan oleh Pak Denny, ini juga bisa saja dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kinerja dari Prabowo Subianto di pemerintahan kabinet yang sekarang sebagai Menteri Pertahanan sehingga bisa memberikan atau mampu memberikan sentimen positif? Ya, semua itu terakumulasi ya, kinerja masing-masing tokoh sebagai pejabat publik tentu juga mendapat evaluasi publik. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan misalnya, kemudian Ganjar sebagai pejabat publik juga sebagai gubernur, tentu juga mendapatkan penilaian dari publik. Di sisi lain penilaian publik juga terkait dengan aspek psikologis ya, bagaimana publik mempersepsikan tokoh dari sisi kualitas personal, dari sisi kejujuran, dari sisi integritas, dari sisi kemampuan begitu. Dan di sana juga sering kami melakukan rilis survei. Memang Ganjar relatif lebih positif dibanding tokoh-tokoh lain sehingga masih berada di atas. Tapi kita juga perlu melihat di sana, meskipun ada beberapa nama itu cukup signifikan, tidak ada satupun tokoh yang mendapat dukungan lebih dari 50%. Padahal aturan mainnya gitu ya, kalau memang maju ke dalam pemilihan presiden, untuk bisa menang satu putaran kan harus menang 50% lebih. Sehingga kalau lebih dari 2 calon, kemungkinan akan ada putaran kedua. Selisihnya sangat tipis. Ganjar Pranowo dengan Prabowo di sana hanya selisih 1%, kemudian Anies Baswedan di bawah sekitar 9% bersaing di bawah, tetapi juga masih sangat banyak ya masa pemilih yang undecided gitu, yang bisa ditarik oleh para masing-masing calon tergantung sosialisasi mereka ke depan. Oke, dinamikanya masih terus bisa berubah ke depannya. Tapi kalau kita lihat tadi ada nama Anies Baswedan yang bisa dibilang cenderung stagnan. Bagaimana pergerakan angkanya dari awal tahun ini? Apa yang dilihat, Pak Denny? Ya, itu terkait tadi faktor-faktor atau determinan di balik elektabilitas itu pertama kualitas personal, ya, kemudian bagaimana publik mempersepsi kondisi ekonomi politik, juga faktor-faktor sosiologis. Kalau dari sisi kualitas personal memang Anies tidak sepositif Ganjar Pranowo di mata publik secara umum ya, tentu saja kita bicara demikian. Kemudian dari sisi ekonomi politik, kondisi ekonomi saat ini sudah mulai membaik nih. Jadi setelah setelah masa-masa pandemi, kemudian ekonomi mulai ada perbaikan, itu relatif perbaikan ekonomi itu akan memberikan insentif kepada calon yang dipersepsikan sebagai kelanjutan dari pemerintahan sekarang. Sebaliknya Anies sebagai tokoh yang dipersepsikan sebagai oposisi itu kurang mendapat insentif dari perbaikan ekonomi. Kemudian dari sisi sosiologis juga tentu ada pengaruhnya ya, di mana publik misalnya dari sisi etnisitas gitu ya, kemudian dari sisi agama, dari sisi pendidikan, memang sejauh ini ada perbedaan ya dari sisi sosiologis, di mana pemilih yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak ditarik oleh Anies dan Ganjar, sementara Prabowo lebih banyak menarik masa pemilih yang berpendidikan lebih rendah di pedesaan. Kira-kira di sanalah ceruk pemilih masing-masing tokoh secara lebih spesifik. Baik, terakhir Pak Denny, artinya begini, setiap pergerakan bisa saja membuat perubahan, baik itu kenaikan atau juga penurunan. Tapi kalau kita mengerucut pada 2 nama yang masuk dalam survei SMRC, yaitu Ganjar dan juga Prabowo yang berada di urutan teratas, apakah kedepannya dalam pemilihan pendamping atau calon wakil presiden, cawapres dari masing-masing 2 kandidat ini bisa juga akan berpengaruh terhadap perubahan elektabilitas masing-masing? Seberapa besar signifikan perubahan ini? Ya, yang penting dicatat adalah dalam pemilihan presiden, di mata publik yang lebih utama adalah calon presidennya gitu ya. Wakil presiden tentu punya dampak, tetapi tidak
akan bisa mengangkat terlalu besar jika calon presidennya kurang populer atau kurang disukai oleh publik. Kita ingat misalnya Pak Jokowi pada pemilihan presiden sebelumnya, wakil presiden itu kan tidak populer di tengah masyarakat. Pak Maruf Amin tidak terlalu banyak yang kenal, tapi kemudian bisa memenangkan pemilihan presiden karena Pak Jokowi sendiri sudah mendapat dukungan publik yang cukup besar. Nah, pada saat ini memang ketika perolehan suara tokoh antar tokoh ini sangat ketat seperti ini, saya kira wajar jika ada asumsi bahwa calon presiden akan punya daya dorong yang penting, kira-kira begitu. Tapi kan tergantung tokohnya nih, siapa yang bisa mendorong gitu ya calon wakil presiden ini. Kalau dari nama-nama sejauh ini yang pernah kita tes gitu sebagai calon wakil presiden, di sana misalnya ada nama Erlangga Hartarto misalnya jika sebagai wakilnya Ganjar, atau kemudian Ridwan Kamil, kemudian juga Sandiaga Uno, Khofifah dan seterusnya, itu relatif belum terlalu besar gitu, bisa membuat perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara calon presiden. Tentu itu menjadi PR gitu ya bagi para calon, terutama partai politik ketika membuat pasangan gitu. Sejauh ini belum ada nih gitu ya yang punya daya dongkrak ya, calon wakil presiden punya daya dongkrak sedemikian besar terhadap calon presiden. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting diantaranya adalah bagaimana menyeimbangkan misalnya kekuatan secara wilayah begitu ya. Misalnya kalau ada tokoh yang kuat di Jawa, mungkin perlu ada tokoh representasi luar Jawa. Kemudian dari berbagai aspek sosiologis yang lainnya perlu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi penentuan calon wakil presiden. Baik, kita akan pantau bagaimana pergerakan peta perpolitikan ini ke depannya. Terima kasih Pak Dhani Irvani, Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, sudah bergabung dengan CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam hari ini. Pastikan Anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat malam.